Saya ketemu kalian tuh harus menjadi sebuah hiburan. Ini ada kami mau badut. Ya gitu tujuan nama. Hai viewers, datang lagi. Kok datang lagi sih? Datang kemana? Bersama kita dua perempuan si cantik-cantik ini ya kan. Centil. Centil nggak apa-apa. Emang kita sengaja bikin. Kalau kayak perempuan gitu. mah centil atuh ya. Iya. Dia memang mau centol emang. Oh, makanya. Udah bener centil. Iya nggak pantas ya. Kita mah ini teh grogi ya, grogi. Kayak demam panggung jadinya. Jadi kayak aduh ini teh gimana ya, yang ditanya tuh udah beribu-ribu yang nanya gitu Ember, kan. udah kita mah apa tuh bisa kita mengundang mah. ke sini aja udah kayaknya senang Tapi saya gugup banget. juga. Kenapa? Sama yang lain gak gugup, sama kalian gugup. Karena kita tahu rahasia Bapak mungkin. Enggak. Oh bukan. Betul rahasia sih. Oh iya, salah ya Pak ya. Saya salah ya Pak, maaf Pak. Karena kalian satu alma mater masalah Nah, saya. gitu dah. Tadi Ribu ini mah udah tahu belakangnya teh kumaha Iya. dulunya mah. Jadi gitu. viewers kita kedatangan Bapak Ahmad Nugraha, alumni SMA BPI. Angkatan 87. 7. Iya. Ya, 87. selamat datang Bapak. Halo, Bapak. Atur nuhun di ulem ya, Abdi. Nuhun. Ya, Sok aduh, mangga luar ada biasa. ceritanya saya tuh rada bingung. Saya mah agak bingung, biasanya manggilnya Akang gitu kan. Sekarang juga Akang aja. Bapak, aduh gimana gitu. Itu Tong biasa gitu. biar formal. Si aki-aki saya. Boleh saya panggil? Disebut bapak. Aduh si Gusti. Biar akrab panggilnya Kang Memet aja boleh dong. Plastik besok ya. Biar gak disebut bapak kali ya. Kang Memet. Ya sih ya. Kita biasa manggilnya Kang Memet gitu Memet. ya. Itu dari nama Ahmad Nugraha jadi ke Memet teh kumaha? Etar jauh pisan. Nah, itu. Jauh pisan. Kumaha? Jadi ini ceritanya BPI ini. Oh. Ini BPI ini punya apa ya? Punya sesuatu yang lain daripada yang lain. BPI keren. Jadi nama saya sudah bubur merah, bubur bodas. Etik kolot pamere, dirubah tuh buat BPI mah. Jadi Memet. Gila, cari Oh, tanda acan. tekian ya. Saya itu main di rumahnya Mustarom kalau salah. Teman saya nih ya, BPI ini. Ah, saya tahu Mustarom. Tahu kan Mustarom Tahu. ya? Kamu Kang Mustarom. Kamu nggak boleh bilang bapak juga sama dia. Oh iya Kang. Kang. Kang Tarom. Kang Tarom. Nah, main di Batikumeli kalau nggak salah rumah waktu itu ngobrol. Nah, ada saudara saya namanya Teh Nona ya. Di situ sebelahan Mustarom. Dia kan namanya Mamat. Nah, Mamat itu panggilan kasih sayang kakek saya. Oh, dari Karena Ahmad, kakek saya Mamat. namanya Ahmad Terjo. Oh. Jadi sering dipanggil tuh Mamat tuh karena duplikasi kakek Uyut mungkin Iya, namanya. Jadi kakek saya bilang Mamat. Nah, Mamat keluarga tuh bilang Mamat, sayangnya tuh Mamat. Sama si Mustarom karena Ahmad, kan hubungan anak coba. Nah, sok jauh Mamat tuh. Ya Mamat tuh Mamat. Tapi kenapa jadi Memet? Iya benar-benar. Ah, ini dia si Tarom kelakuan eta. Oh, jadi dari situ Ya, Memet. Pengkol dan enak jadi kabur Memet. kuningan si Tarom itu. Jadi Memet aja ya. Tidak bertanggung jawab. Tapi emang ya. lebih beken ya. Iya, lebih nama hitsnya mah di BPI Tapi mah ya. memang enakin Memet. Iya sih. Asal jangan dilepas T-nya aja. Iya. Jangan. Bahaya itu mah. Jangan. Direm, soalnya saya takut kebablasan lagi. Suka pengen nambahin jadi pakai huruf yang lain soalnya ya kan. Ya. Memet gitu ya. Untung nggak mini. Memet mini. Tadi dulu ini teh kita teh udah sieun cenanya sama Sebentar Kang kalau Memet. bebek ya diganti B-nya pakai M Meri. apa? Ih, so yesterday deh bercandanya. Kita kan lama. Iya, emang orang lama. jadul ya. Jadul ya. Iya. Kan 87. Oh iya, benar. Kalian salapan tilu. Saya 892. Saya 92. iya. Beda 5 tahun. Jadi bisa ya. kene. Udahlah. Gaul maksudnya. Oke. Enggak, Sok, sekarang Bapak ini teh sebagai apa di sini teh? Sebagai Sok. naon saya Sebagai mah? naon coba selain Sebagai- sebagai Setahu saya mah Kakak kalian kali. Iya betul. Kalau di BPI mah kita diayomi lah ya Iya, oleh betul. Akang ini. Kalau di kerjaannya sih dia sebagai wakil ketua DPRD Kota Bandung. Ya. Betul ya Kang ya? Wakil Ketua DPRD Kota Bandung. Betul. Kalau kita ketemunya mah di sekolah mah asanteunya. Entong. Asanteu. Oke, mau ngobrol jeung saya. Iya benar. Kada kieu. Nah, eta. Benar. Kan? Embung gitu, embung. Itu kalau gitu ada komisi juga sih sama Ya, nggak sih? dulu saya pernah 3 periode di komisi. 1 periode anggota komisi, 2 periode ketua komisi. Sekarang yang keempat periode di wakil ketua DPRD. Itu. Tadi di komisi saya nanggrek gue di komisi D.
Komisi dia teh naon? Akhir aya 4 komisi di kota di kabupaten. Dan kita mah nggak tahu orangnya teh, kita mah nggak ngerti. Saya kan. gini, kalaupun kita Jadi tahu juga orang pura-pura ngomong nggak ngerti naon aja. Kita nggak ngerti, tapi kalaupun ngerti pura-pura nggak ngerti. Biar ada topik. Bapak begini nih. Ya. Ini orang-orang nih nggak mau tahu tentang politik begini nih jadinya. Sok riet kan? Sebetulnya tong riet, justru setiap hari kita berpolitik. Kan dia teh politik. Ini Iya teh sih, ngobrol teh benar-benar. politik. Komunikasi itu politik. Politik, Oke. Ingin menyampaikan sesuatu kan kalau nggak ngomong kita nggak tahu. Iya betul. Ya kan anak orok deh pas lahir berpolitik tidak. Politik. Pada saat kemudian nangis, ibunya kasih ke ngomong nggak dia, mama pengen mimi susu, baru dialungkeun budaknya. Iya, benar. Ajaib bisa ngomong ya. Mata ku cerik teh politik ya. Politik nangis dan sudah menjadi biasa akhirnya. Ya beginilah kalau ngobrol sama orang politik teh Benar. nya. Semua dihubung-hubungin. Jangan Iya, benar. semua berhubungan politik mah. Mana yang tidak berpolitik semua. Jadi cek saya tong tabulah jeung politik namanya Ya, agar betul. bangsa ini maju meureun. Ya. Cek ahlina. Iya. Saya kira ecek gitu. Tapi ecek itu benar kenyataan. Kalau orang tidak tabu politik tidak jadikan sebuah kemanfaatan yang kepentingan, insya Allah. Itu tapi orang kepentingan orang kedua ada rumah lain kelompok orang itu kan bahaya. Iya. Ya, betul. Ya gitu kan kayak di rumah nih. Gak mungkin bapak sama ibu memilah-milih mana Anaknya, adiknya. Mungkin. iya. Harusnya begitu kita. Walaupun si anak ini berbeda begitu. Iya. Ya, setuju tuh. Benar, Setuju. Nah, Segitu lah. ini sekarang kembali ke komisi. Nah, Komisi itu ada 4. ada 4 komisi itu. Jadi bagian-bagiannya ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, dan komisi D. Jadi kalau komisi A itu terkait dengan pemerintahan. Oke. Komisi B terkait dengan ekonomi. Oke. Komisi C terkait dengan pembangunan. Komisi D sosial kemasyarakatan. Nah, saya di sosial kemasyarakatan gitu. Oh, jadi kalau sosial ke masyarakat tuh lebih dekat mengayomi untuk si rakyatnya ya. Lebih pada konteks itu ya tentang masalah-masalah di masyarakat. Yang ada di Iya. masyarakat saat Jadi ini. interaksi dengan masyarakat Dan lebih banyak mungkin agak ya. sulitnya karena lebih kepada sesuatu yang tidak konkret. Kela, Ya. Sebentar. Kela sebentar. Ayo ngomong. Enggak. Ini mah memang di sini mah bebas deh. Oh ya bebas. Kita kan orang-orang yang bebas. Iya betul. Tapi teratur. Ya. Karena keganggunya ku itu cuek we. Apa? Maneh-maneh urang-urang. Takut masuk bocor gitu suaranya. Oh, oh. Bisi tos comel, bocor. bisi comel. Oh, dia, Kan kita mau ada pembicaraan nama mata. nah itu sarup dia comel. Oh iya benar. Tong bebeja. Tah politik sok gitu tah. Awas, cak Oh, iya. modas. Nah gitu. Ding-ding saja bisa mendengar. Bicara. Allah, Itu tidak benar. Sugante di ibu tetangga hungkul yang gitu ya. Iya. Nah, kalau demikian Ada kan yang ternyata kebiasaan di mana di masyarakat kan begitu. Iya. Sarua Terbawa sihore. dimanapun. Iya. Namanya manusia Berarti kan mah. sebetulnya berpolitik semua. Betul. Itu. Ya kan? Jadi Tapi kalau kita mah ibu Bisa tuh rumah ngomong tangga. politik ah. Kita mah ibu rumah tangga ya. Jadi kalau ngomong politik asa jangar gitu. Imane meni berumah tangga pisan. jadi sebenarnya gini. Saya bangga loh dengan orang-orang ibu rumah tangga. Kamu mah gak pernah sadar sih. Jadi Saya seolah bangga gini. menjadi ibu rumah tangga. Saya Iya. bangga. Enggak, saya Gini mah. ya kadang-kadang sok liar ningali ibu-ibu sekarang atau ibu muda merasa minder jadi ibu rumah tangga. Enggak. Cek urang teh. Ya justru manehna nu hebat mah ketimbang kita-kita yang kerja urang mana mah ngurus budak. Sasapu. 24 jam. Geus datang salakina di naon diurus ya. Oh, segala-galana teh. Pernah nggak satu hari di rumah melakukan pekerjaan ibu rumah tangga? Pernah nggak coba? Pernah sekali ripuh. Pernah ripuh ya? Iya. Kata saya coba mama mau ini Mau healing kalau zaman sekarang mah Enggak, bener. mau keluar sebentar Oh, ada gitu. kegiatan. Sugante healing. Teh kieu ngan sabaraha jam ngan 5 jam. Di teleponan. Kapan pulang? Udah selesai belum gitu. Ya dia pas datang orang itu can beres. Bingung nu mana heula teh beres. Wah, is the best. Jadi keren. Rumah tangga. Tapi untung saya teh jadi ibu rumah tangga. Aduh, alhamdulillah. Iya, bersyukur. Hebat kalau perempuan tuh hebat. Jadi
Maka saya bangga sama perempuan itu termasuk ibu ya. Karena ibu is the best lah. Mama tuh is the best karena bisa begini nih. Menurut mama saya mau bisa kieu. Iya, betul. So kayak ceri kayak. Tisu. Jadi apa ya? Kalau perjalanan panjang saya ini kalau kita lihat meninggali seorang ibu gitu ya. Kalian aja kan kalian sudah beribu, Sudah beranak. Sudah jadi ibu kan gitu. Kadang-kadang tidak bisa dianggap remeh karena berbagai hal. Kalian bisa begini sekarang kumpul, besok pulang ke rumah riweuh deui. Saya yakin. Nggak besok, nanti juga pulang jam 3 maksudnya juga itu. udah masak Iya. gitu. Masuk besok teh balik ke imah gitu tah. Masih begitu teteh, hebat keren. Ya, saya mah lagi balik ke imah bereci teh gitu. Tidur. Udah. Mandi, Istirahat, baca buku sedikit, tidur. Iya. Sudah aman. Kalau Nyaman. kita mah mau berangkat nyayogikeun heula. Pikirin dulu yang penting di rumah Mungkin semuanya sholat udah. subuh. Kalau sholat subuh, saya mah naik di keranjang sekedeng, ya. Kan istri mah kemana, Iya, Pak? Ke bikin dapur. sarapan segala macam, apalagi bulan puasa. Wah, riweuh. Riweuh anak sekolah masih. Wah. Cik urang kan mulai Dia mah sombong. jadi- Lain mulai sombongna keluar. Tadi ngomong saya Orang mah mah cuma di mancing kamar. ngumpul padahal orang mancing ngumpul. Keren, siap. Ya, terus Sekarang apa lagi nih? kita pengen tahu. Saya nih, jelasin dulu tadi, kau siap ini. Oke. Nah, jadi karena di DPRD itu, kan DPRD itu mungkin jauh dengan DPR RI. Ya, harus diketahui. Jadi kan kadang berpikirnya kok kan dewan itu apa bedanya dengan pusat? Jauh sangat beda. Ya kan, bukan masalah pendapatan kade ya. Juga kan kalau Ya, di pendapat pusat udah ini, pasti beda juga sih. Oh, ini jeng sepala lah. Kan mau nggak bahasnya tamu. Iya, nggak apa-apa. Coba saya yang sampaikan bahwa karena mereka membuat aturan yang jauh tinggi di atas kita. Jadi saya kudu nuturkeun aturan maranehanana. Pada saat mereka bikin aturan, kita ngekor. Itu menang keluar tinu aturan eta. Tah eta mungkul. Gitu. Ya teu salah-salah teuing mun gajian lebih gede. Iya. Ya, karena mimitinan jeung aturan manehana. Dari sana yang mereka yang ngaturnya ya. Kalau masuk aya toja nya teh sesuai jeung daerah lain, kumaha aturan teh nyambung tuh gitu. Sok aya wae gitu. Jadi itulah yang memang pentingnya anggota dewan di daerah itu adalah bila mana aturan ini tidak sesuai, maka penyetaraannya adalah di kita Daerah. yaitu sebuah perda. Kan gitu. Penyelarasan. Asli loh, aku teh udah berpuluh-puluh tahun ya baru tahu loh perbedaannya teh itu. Dan aku baru tahu kenapa Perda dikeluarkan. Ternyata alasannya Ternyata itu. alasan itu. Banyak. Enggak. Perda dikeluarkan juga harus bukan sinkronisasi, tapi karena aturan yang di atas itu kan secara nasional. Iya. Di setiap daerah kan Beda-beda. Iya, Betul, iya, betul. betul. Nanti kita juga boleh memasukkan moloknya, mutan lokalnya sesuai dengan kondisi budaya di- karakteristik daerah. Daerah Gitu. masing-masing. Gitu. Nah, sekarang nyambung. Oke. Nyambung. Kalau Sambung-sambungkeun we. Sambungkeun Nah. we. Kalau sekarang teh kan kita mah hitungannya masih udah orang jadul lah. Ya jadul-jadul teh mah henteu nya. Lu aja, gua enggak. Angkatan 89. Siapa mau buat baik jadul sih. Dia mah mau awet ngora. Awet kolot atau awet ngora? Awet ngora aja. Jadi kan kalau dari tahun 80-an lah ya Kang ya, ke 80, 90 sampai sekarang 2000 sekian lah. Perbedaannya Kota Bandung teh kumaha sih Kang? Sebagai orang yang melihat kan selalu tuh ngecekin Kota Bandung ayeuna teh kumaha. Oh gitu. iya, kondisi Kota Bandung tentunya. Bandung mah makin hari ada beberapa perubahan. Cuma mungkin kalau kita lihat ingin signifikan pasti masyarakat tidak sabar dengan berbagai hal yang diinginkan sebuah kebijakan agar Bandung tuh ada sesuatu yang fenomenal dan berubah dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu wajar. Iya, betul. Wajar, tapi tidak mudah ya. Tidak mudah karena memang kebijakan itu kan tergantung kepada kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan itu kan kalau harus berani memang mengambil sebuah keputusan. Menggebrak lah gitu ya. Ya, jadi kalau terlalu banyak pertimbangan maka akan jadi sebuah hal menghambat sebuah keputusan. Tentunya pertimbangan itu bukan berarti tidak diperhitungkan. Ya. Tapi kalau terlalu banyak pertimbangan yang kemudian menghambat, aja tidak pernah ada keputusan sesuatu yang kemudian signifikan yang kemudian ini kepentingan adalah kepentingan publik begitu. Kalau terlalu banyak kepentingan Ya, kelompok ya menguasai kepentingan publik ini yang jadi masalah. Jadi akhirnya dikesampingkan lah sih kepentingan Betul, publik. kepentingan umumnya harus kuat. Sebagai pemimpin harus ke umum dulu, bukan kepentingan. Misalnya saya wadahnya partai
Saya PD Perjuangan misalnya. Karena berpikirnya untuk kepentingan partai, jadi kita harus utamakan itu kepentingan yang lainnya dilakukan. Alhamdulillah kalau perintah dari instruktur saya tertinggi, Ibu, harus kepentingan umum. Itu alhamdulillah sampai sekarang ya saya ngikutin lah apa yang disampaikan instruksi yang baik itu. Jadi kalau Bandung ingin tumaninah dan sebagainya, tentunya bagaimana policy dan bagaimana juga masyarakat juga pada saat policy itu memang sudah dilaksanakan diikuti atuh. Ya entong kemudian sok aya wae kan ketidaksetujuan. Nah itu. Ya wajar-wajar ketidaksetujuan, tapi ketidaksetujuannya pada saat perubahan yang sangat misalnya dramatikal, seolah-olah besar. Iya. Padahal itu menguntungkan, kan kadang masyarakat sok reuas. Tah reuasna eta dijadikan di politisi. Iya, benar. Menjadi tidak suka kepada pemimpin itu, kan jadi bahaya di situ. Apalagi programnya bagus gitu. Programnya sudah bagus, tapi kan kebiasaan buruk dia itu merubah untuk jadi baik teh hese. Pada saat disikat untuk jadi bagus, protes. Dimanapun pasti begitu sebenarnya kan. Sebetulnya bentuk penyadarannya adalah memang dilakukan pendekatan-pendekatan gitu. Tapi yang salah sekarang pendekatannya pendekatan politis. Betul. Akhirnya ya kepentingan yang kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya mengganggu pada konteks penyelesaian persoalan polisi tadi. Nah kan itu gini, mungkin namanya gini, perubahan. karena seperti itu jadi banyak orang mungkin yang kayak tadi lo bilang kan, Aryut kalau ngomongin politik, jadi udah jengah gitu loh, ya ngelihat kayak ini tuh belum apa-apa tuh udah set gitu ya. karena ya hal-hal seperti itu gitu betul, loh. karena membuat jengah juga mungkin termasuk kita lah. Saya tidak mau menjadi sesuatu yang seolah saya paling benar. Enggak. Mungkin jengah juga. Mungkin saya Ahmad udah berapa periode jadi anggota dewan, apa sih yang menjadi manfaat bagi masyarakat, bagi rakyat kan gitu. Pasti ada yang bertanya begitu. Makanya tentunya ini harus diedukasi dengan baik kepada masyarakat. Tadi melalui bagaimana kita menyampaikan sebuah kebijakan agar satu kestaraan bersama dengan eksekutif kita dorong. Dan kemudian agar eksekutif juga paham gitu. Kan kepemimpinan mah ada di wali kota. Iya, betul. Di urang mah kan gitu, di pusat presiden gitu kan. Nah, tentunya semacam Pak Jokowi misalnya satu contoh ini tanda kutip. Banyak kebijakan yang bagus, tentu masyarakat yang tidak setuju. Iya, ada Ya aja kan? sih pro Ada kontra saja. ya pasti Jadi pro ya. kontra itu terjadi. Nah inilah dunia masyarakat yang menuju demokratis yang baik itu akan terjadi. Jadi ini sebuah proses. Jadi orang perlu percaya ada proses, Pi. Iya, benar. Iya, gitu. karena kalau orang-orang itu kan gini ya, ada orang yang ingin berubah, ada yang orang tidak ingin berubah. Maksudnya gini, Udah di ada zona orang yang nyaman di zona nyaman gitu. Nah, sih Tah eta zona nyaman dia ngomong teh eta Iya, zona iya nyaman. benar. Iya. Gak mau move Nggak mau on move ibarat. on gitu misalnya lah ya. Terkadang kayak saya sendiri nih ya, Kang ya. Kadang-kadang saya gini, di Bandung teh asa geus sigana di Bandung deui gitu kadang-kadang ya. Dari mulai bangunan, dari apa segala macam gitu. Padahal mah kalau di Bandung mah dulu teh meni resep gitu, asa kayak di Belanda kayak apa gitu ya. Kenapa sih pemerintah teh kalau kadang-kadang kita kan selalu begitu ya. Nah mungkin orang-orang seperti itu juga masih banyak. Gitu. Ya sama termasuk saya lah. Iya. Bandung dulu dan Bandung sekarang. Kalau saya kan ngerasakeun aya keneh ibun ya. Nah ibun apa tuh? Ibun susah orang Sunda kieu. Mah teh cicing orang Bandung teu ngarti ibun. Ibun teh apa? Kabut. Itu teuing. Benar kan? Iya. Iya. Susah dia turunan Belanda itu. Dia mah turun Belanda. Ya kita kan Holland Spreken kalau Yo, dijajak ngomong bahasa Belanda yang kabur. Jadi memang ada perubahan mungkin karena populasi penduduk yang kemudian membutuhkan juga ruang mereka untuk bertempat tinggal. Iya. Tapi Bandung tidak punya blueprint atau tata ruang yang sudah direncanakan dengan baik. Tiba-tiba Bandung sekarang kan acak adut. Iya. Padat tepuguhnya. Pada tepuguh kemudian bingungnya bagaimana pemerintah mau dari mana? Itu juga karena susah. udah dimimitian. Iya, gitu. sekarang dimimitian di awal kebijakan-kebijakan yang mungkin saya tidak mengatakan salah tapi dianggap benar tapi ternyata tidak benar. Iya. Itu kan jadi satu hal yang berlarut-larut. Iya, betul. Yang agak susah bagi siapapun kepemimpinan di Kota Bandung menyelesaikannya agak lambat begitu. Jadi contoh misalnya persoalan sekarang yang dihadapi oleh Kota Bandung adalah kemiskinan kota gitu. Kemiskinan kota. Kan Bandung ini berkurang atau bertambah? Susah. Iya. Sudah kita misalnya ada gerak giat pengentasan kemiskinan. Tapi problemnya ya, geus beres ini kan datang deui. Iya, Ada kemiskinan betul. struktural.
Maka saya orang yang memang dari kemarin saya di BPI kalau nggak salah BPI ikut ya. Saya di BPI menyatakan, ya saya nggak mau loh ada anak-anak Bandung tidak bersekolah gitu. Iya, benar. Ini memperbaiki tadi gitu. Kalau kemiskinan struktural kan mereka kesempatannya nggak ada. Ada kesempatan tapi nggak dikasihkan. Ya nggak bisa diberikan karena ada kepentingan tadi. Ini yang bahaya. Biasanya sekolah swasta di mahal ting. Sekolah ke negeri keterima ke swasta nah saya mahal tuh bisa bayar kesempatannya hilang yang pada akhirnya dia nggak bisa bersekolah. Masalah padahal anak ini ke depan akan menjadi pemimpin kota Bandung kan orang tak apa benar ya kan pada saat kemudian ada kesempatan mungkin bisa jadi dia pemimpin kota Bandung bisa saja jadi menteri bisa presiden naon lah ya bisa jadi insinyur cidul kan gitu. Nah, ini yang harus dipikirin bersama kadang-kadang kepedulian semacam ini. Ya mohon maaf banyak yang kurang memfokuskan pada persoalan itu. Padahal saya katakan SDM ini paling penting. Iya. Paling penting kalau itu di zaman Ira hanya ngomong SDM tidak di zaman Bung Karno kan nih. Modal utama memang SDM kan KBG ngomong gitu tapi itu dilaksanakan. Iya benar. Nah ini problem. Nah karena manusia gitu susahnya ya kita ngomong manusia mah susah gitu kan. Ya harus ada keberanian sih bilang. Ya, dari kepemimpinan itu siapapun pemimpinnya harus ada keberanian. Tapi kan sekarang gini, punten kalau dipotong. Pemimpinnya udah benar, tapi kan ke bawahnya. Ya betul. Beda-beda lagi kan juga tetap susah. Harus merombak juga, berani merombak juga. Kalau tidak merombak ya memang banyak kejadian kan gitu. Iya. Ya pemimpin yang benar harus diikuti juga dengan anak buah yang benar. Betul, benar. Karena kalau bicara tentang pemerintahan kan pelayanan, prinsipnya begitu. Tapi kalau kemudian pelayanannya sudah dikeluarkan atas kebijakan tapi dilaksanakan tidak sesuai, akan jadi nyalahkan mah tetap ya Kak. Kaluhur. Benar. Sering terjadi. Ya enggak, gini. Kadang-kadang gini ya kayak ini mah hal kecil aja kayak si pembantu di rumah gitu ya. Karena di zaman baheula teh ibaratnya teh nanaon teh aku udah duitan. Padahal saat ini sudah tidak. Saya merasakan loh ya, ngurus KTP, IKTP itu tidak seperti dulu, semudah sekarang itu mudah sekali datang jadi gitulah. Sekarang mah gitu. Tapi si bibi mah angger. Kepikiran teh kudu gitu. Jadi teu boga KTP, ngurus KTP teh hoream. Kakak enggak diurus, BPJS tidak diurus. Pengalaman zaman baheulana gitu. Iya, karena begitu gitu. Saya teh kadang-kadang sok sinilah saya ngurusin. Wes beres gitu. Nah, itulah orang-orang mungkin tadi karena pendidikannya juga kurang. Informasi yang didapatnya kurang. Informasi kurang betul. Dan modal-modal orang seperti itu untuk di brainwash itu mudah sekali mungkin. Di edukasinya mungkin agak sulit. Ya. Kalian resep saya mah ya. Cocok jadi politisi. Kedah jadi politisi kita. Kemudian kita ditawarin jadi kader. Itu teknik saya aja. Besok-besok kita tinggalin jadi kader. Jadi kader kita. Iya. Karena saya kan butuh orang-orang yang cerdas ya. Tunggu sebentar lagi saya nyalek abis ini. Iya dong. Pilih saya. Aduh. Coblos saya. Osok putih. Umur saya beda. Coblos saya kumaha nyoblosan. Biasa dicoblos. Gitu mah. Biar gimana pun Bapak ini mau dewan, mau wakil ketua DPR, angger dah budak BPI sudah gitu. Di BPI is the best. Tapi benar. Ya benar memang sih. Itulah kelebihannya ya. Iya, kelebihan BPI mah kita enggak ada nggak muna lah, apa adanya saja gitu. Ngapain kita umpet-umpetin satu baheula geus kitunya geus lah. Tapi kan cerminan orang teh baheula. Saya bisa ada di sini loh sekarang walaupun cerminannya adalah kita jangan begitu lagi gitu kan. Iya, benar, selesai. Coba engke di akhir sekolot baung nari begitu. Benar, jangan. Ka mana wae mana? Eta rombak. Bahasa urang kitu teh mana nanaona. Orang ngomong baru loh. Kalau ada sekarang newbie ya. Ya artinya bahwa ya gini ya, kita mah merubah sesuatu itu karena perjalanan. Iya, betul. Ya, perjalanan karena juga sesuatu yang mungkin didera juga kan. Nggak bohong lah. Semua orang pasti menghadapi itu gitu. Jadi cuma berbeda saja bentuk-bentuknya. Tapi masalahnya mah eta kene. Ya kan, betul. Masalah dera, masalah nyeri hati lah, masalah penghinaan, apapun lah macam-macam gitu. Kan berubah. Gitu. Nya ada kitu wae kan gitunya. Ya
Walaupun mau ketemu jeung kalian ya siga kitu we saya mah. Ya ini mah sekalian juga merubah pandangan orang tah stigma masyarakat ya melihat seorang wakil ketua DPR kieu tah sebenarnya nama saha serius teuing. Aduh, no. Serius mah udah cukup di ruang sidang aja ya. Ya, pada saat sesuatu yang serius mah kudu ada serius Bener, setuju pisan. Gitu. Milih palinter. Saya setuju. Jadi mun orang terus serius, punten ya. Kalau kita sudah di situ udah stres, punya orang terus stres deh. Menghadapi mama begini, waduh bahaya ini. Benar-benar bahaya. Ya kan bahaya. Kudu serius gitu. Gajah kolot deh. Justru saya ketemu kalian tuh harus menjadi sebuah hiburan. Ini ada kami mau badut. Ya gitu tujuan nama. Oke, terus coba kita serius lagi nih. Pengen tahu nih Kang ya. Selama Kang Mehmet berarti udah 3 periode ya? 4. Oh 4 sama sekarang ya? Iya. Kedepannya mau nyalonin lagi jadi anggota dewan? Ya tergantung apa ya, karena ini semua garis tangan. Oke. Iya kan? Kita bisa berarti dong menyalonkan. Sangat bisa, nggak ada, semua punya kesempatan kok. Cuma tadi kalau mau menyalonkan ya masuk dulu partainya. Iya, jadi kita baru menyalonkan. Ya nyalonkan habis partainya itu di mana jalannya kan gitu. Kan harus ada sebuah wadah. Karena trias politika lah Indonesia ini kan gitu. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Artinya bahwa penempatan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Jadi neng hoyong lebat anggota dewan masuk salah satu partai gitu, dan bagi saya ya siapapun untuk PDI Perjuangan terbuka dong ya, cuman ya udah capek tapi saya emang ujung-ujung gitu. Tapi itu kan sur tergantung ya. Uang sidang nggak ada. Nggak ada uang rapat atau mana biasanya tuh nggak ada. Jadi di pusat ya mah. Oh itu nggak ada. Oh dia mau tanya. Kan tadi udah dibilangin DPRD teh jangan disamakan. Beda. Orang ke pusat ya kalau gitu. Nggak usah langsung ya. Hari mana saha jol-ojol aing weh. Kurang dari lama langsung kadinya. Nah yang langsung cuk begitu. Ini mah bahaya. Kurang opat PDG aing kalau hese. Dia langsung cok gitu. Hebat pipi. Pipi gitu mah. Pipi ojol-ojol ininya sudah. Maaf ya. Kang Mehmet punten kamari diajar. Emang segan gitu mah. Langsung. Aduh. Ayo urang nu 4 periode ikutku mikir. Enggak soda ada tegenya. Garis tangan kita kan enggak tahu. Nah, saya setuju garis tangan. Tapi kalau tidak ikhtiar kudu aya. Kata Ciana di mana heula. Jadi gini, sebelum kita ikhtiar kita bermimpi aja dulu. Oke, tidak dilarang. Betul kan? Monggo. Gratis mimpi. Benar. Semua juga dari mimpi kok. Benar. Oh iya. Aduh, kata ngomong mimpi. Coba apa sih yang udah Kang Mehmet lakukan nih buat Bandung apa? Coba. Selain ya tugas-tugas yang diemban ya gitu. Terus yang detailnya apa sih? Aduh, kalau bicara saya berbuat untuk Bandung mau ngaku-ngaku lah saya. Tapi saya berbuat sesuatu yang sesuai apa yang saya bisa, yang kemudian sesuai kaidah saya sebagai anggota dewan. Jadi kalau kita bicara misalnya terkait polisi, mungkin moga-moga itu menjadi kontribusi saja. Misalnya kalau saya kan lebih serius pada bidang SDM tadi, tentang pendidikan, tentang kesehatan gitu. Dorongan-dorongan ini kan saya sering saya lakukan bersama teman-teman DPR yang lain, bukan saya sendiri. Ya. Tapi saya fokus pada misalnya sekarang di Bandung misalnya terkait Perpres 82 tahun 2018 tentang universal health coverage begitu kan. Masyarakat sudah tidak susah lagi masuk rumah sakit. Ya. Kalau mereka punya BPJS, pakai KTP kartu keluarga sudah selesai bisa masuk. Kan lagi tuh masih ada kasus teh yang ada viral sempet tuh yang Kang Mehmet juga datang. Ya itu kan dia istrinya tidak tertolong karena BPJS-nya belum aktif katanya. Ya kan hal kayak gitu banyak tuh yang diviralkan. Begini, sebetulnya karena tadi saya sering menyampaikan kepada dinas terkait agar memberikan edukasi terus, melakukan pengawasan pembinaan pada seluruh rumah sakit Kota Bandung, baik rumah sakit pusat Hasan Sadikin atau kelas A maupun rumah sakit kecil. Artinya begini, karena rumah sakit ini tentunya memberikan sesuatu kebutuhan masyarakat. Masyarakat kalau sudah tidak produktif berhenti ekonomi itu, ya kan? Ya, betul. Pada saat mereka kalau sakitnya stroke sama paling contoh salah satu kasus kan berhenti. Iya. Ya, karena dia harus berhenti bekerja, berhenti, dan kemudian kalau seorang ayah
sebagai Iya, kepala rumah nafkahi tangga semua semua keluarganya. habis tuh. Betul. Ya. Masuk kayak sebutan masalah sadikin. Sakit sedikit miskin. Iya, benar. Ya kan? Maka kenapa Pak Jokowi waktu itu keluar Perpres karena dulu BPJS ada kenaikan. Ya. Karena BPJS teh subsidi terus ya, tapi nu mayar BPJS aya nu mayar nu henteu. Aya nu henteu. Anu henteu ini kan tapi dia berpikir oke kita naikkan, yang tidak mau naik ya misalnya turun. Tapi sebenarnya kan nggak ada masalah turun. Tapi Cuma kan jadi fasilitas yang digoreng lah. didapatnya kan Nggak jadi begitu. berbeda. Emang saya tanya, kan kalau fasilitas tempat tidur mah beda tuh ya. Iya. Tapi anak amun sakit ginjal emang dioperasinya di dia. Nyentuh. Jangan Sambil di dia. kebutuhan yang penting, Benar. penyelesaiannya kan. Iya. Ya kan Iya, solusi kan di situ. Orang sakit mah penyakit jantung diturih di dia kan nggak mungkin. Tapi Sudah. pada kenyataannya ya Kang ya, ini mah ngelihat dari kita nih gitu ya, ngelihat gitu yang ada sekarang kondisinya orang-orang tuh untuk masuk ke rumah sakit ngantri terus udah gitu alasannya kelas yang misalnya kita ada kelas 2 nih gitu ya. Yes. Kelas yang 1, kelas sesuai 2 gitu ya. itu kelas yang penuh. Selalu gitu. Jadi si pasien-pasiennya nungguan gitu sampai dapat kamar di Gini. UGD. Iya ya. Kita harus dilihat. Inilah keberhasilan. Saya bukan karena Pak Jokowi orang PDP. Ini pemerintah. Keberhasilan tentang kesadaran masyarakat akhirnya dia punya BPJS. Betul. Bayangkan dulu orang tidak punya BPJS, dia sakit nggak ke rumah sakit, nggak punya uang. Iya, betul. Iya kan? Iya. Dia sampai meninggalnya di rumah. Ya. Iya. Nggak ke rumah sakit. Sekali kerja Dulu ke mah rumah ke sakit. mantri, Iya, mana ya. sekali aja ke rumah sakit pun mereka hanya sekali mungkin. Iya. Tapi sekarang pipih ke sana ke rumah sakit, ngantri. Kesadaran itu. Ya. Kesadaran mereka Karena dia semakin banyak. Karena dia punya apa? Punya bukti dia bisa berobat Menggunakan untuk berobat. dan bebas biaya. Iya. Ini sebenarnya sudah one step ahead lah ya. Yes. Cuman memang mungkin karena fasilitasnya yang belum Sumuhun. memadai lah Ya, gitu fasilitas itu begini. Sebetulnya Bandung rumah sakit dengan kota kabupaten lain banyak Bandung sampai 38 rumah sakit besar ya. Tipe A, tipe B, tipe C. Kita masih keren. Ya, rumah sakitnya keren-keren. Nah, cuma kan kebanyakan rumah sakit swasta. Iya, Swasta, benar. ya. Hanya saja saya katakan kepada rumah sakit swasta, mau dinas kesehatan, jangan sampai pelayanannya itu ada cacat begitu. Karena harus sesuai dengan. Jadi begini, bisa sekarang saya balik lagi pada UHC. Pakai KTP kartu keluarga udah selesai. Bisa tuh ya. KTP Bisa. ke Kota Bandung. Iya, bisa. Iya dong, karena kan UHC itu adalah BPJS APBD, bukan APBN gitu. Kalau pusat N, kalau kita Iya, D. D. Negara, daerah. Kan Ya kan gitu. kayak aku misalnya nih gitu. Saya pasti- mah Cimohai. Kamu Cimohai. Saya masih Cimohai, saya belum tahu ada sudah ada. Kan masing-masing daerah Iya, UHC makanya juga saya kan. mah Cimahi. Makanya. Jadi saya iya aja belum tahu saya. Iya. Iya, karena Kayaknya aku belum mindahin KTP, masih KTP-nya Jakarta. nah iya. Iya, Tuh saya kan, mau warga saya negara. kan Kang sebagai ini Warga kan. negara apa saya? Tapi dia punya BPJS nggak Iya, salah. ada. BPJS Mandiri kan? Iya. Mandiri. Nggak aman. BPJS itu kan di mana Mana saja. saja, iya betul. Aman. Yang penting masuk ke puskesmas dulu kalau Iya. kalau kita ada masalah Iya. gitu dan sakit. Jangan langsung ke rumah sakit. Iya. Ke klinik. Batuk. Minum lagi. Ripunten. Bapaknya haus ini. Kita lain ngobrol jeung ibu-ibu ya BPI mah kieu sok. Sumuhun. Oh, Cihaneut menang kayaknya lah. Cihaneut menang kenging kumaha ya peduli itu teh. Jadi balik lagi nih, ini edukasi saja. Artinya saya juga ingin sosialisasi nih BPI Iya, nih. iya. Jadi bagi teman-teman BPI nih atau masyarakat kan isi suka SMA mana wae nya. Iya. Jadi bagi masyarakat sampaikan pada masyarakat tidak mampu, jangan takut. Maka tong pindah di Bandung lah. Cicing di Bandung. Karena di Bandung mah sudah aman untuk kalau sakit. Kalaupun sekolah juga yang tidak mampu bebas biaya. Udah aman apalagi sebetulnya Bandung ini. Iya bebas biaya tapi kan itu si jalur-jalur itu yang ngaririwe. Jalur apa? Zonasi, Oh, kan jalur masuk gini, sekolah. kalau zonasi kan bukan RMP, bukan KTE. Kan kalau KTM ya, kalau RMP rawan melanjut pendidikan orang-orang yang bebas Menengah biaya itu yang tidak bawah. bisa membayar. Afirmasi itu ya. Afirmasi. Tapi kan kuotanya kecil, Kang. Oh enggak kan ke swasta bisa.
Karena jangan sampai negeri minded, saya bilang juga. Oh. Kan orang yang penting sekolah. Iya. Memang jadi menteri kudu sekolah negeri? Ya enggak. Ya jadi wali kota nggak harus sekolah negeri? Enggak. Jadi doon. Mangga maksudnya. nasi dibeli jadi aku gugup gitu. Suka refleks gitu. Oh gitu ya. Oke. Oh bisa jadi masuk ke swasta juga pakai jalur Bisa, itu ya. swasta Mengajukan. kita banyak swasta SMP, SMA di Bandung ke sekolah juga banyak. Jadi maksudnya hanya tinggal kita pengawasan anggota dewan agar jangan sampai anak-anak yang memang sudah masuk RMP di sana ada tagihan ulang, ada tagihan baru. Iya, Itu aja. Ya, kita sebetulnya udah kebijakan sudah bebas kalau yang tidak mampu mah. Aman kok Bandung mah. Yang mampu mamanya sih yang dibayaran itu ya, nonton atuh lain nggak subsidi gitu. Sehingga BPJS begini, BPJS itu kan sebetulnya dalam Islam itu sedekah sebenarnya bahasa namanya mang pahala. Kalau kita bayar kan orang mayarkeun batur, orang mah tong gering. Manfaatnya juga bisa buat orang banyak. Untuk orang banyak, orang ngadoan tong gering. Iya. Anak kieu. Mau gitu BPJS kita punya BPJS dipakai? Enggak. Ya, berarti orang gering dipakai makan gitu meureun. Ya kan jadi orang kan nggak paham filosofis itu bahwa BPJS itu tanpa sadar kita memberi orang lain, membantu orang lain, mensubsidi orang lain, sedekah gitu. Kersaha anu tadi teu bisa mayar. Ya. Makanya yang pusat kemudian ada polisi begitu kenaikan maka ada perpres itu agar APBD pun ikut membantu. Nah, itu disebut UHC tadi. Oh. Jadi saya sebutkan bisa BPJS-nya nunggak nih. Wah, itu bisa mayar gitu ya. Enggak, pakai KTP kartu keluarga. Terus apakah lunas? Ya enggak. Tetap nanti mungkin harus proses untuk Untuk BPJS. pembayarannya kalau memang geus mampu bayar. Tapi kalau selama tidak mampu tuh hebatnya di situ. Oke. Ya kan? Siap. Bandung keren. Jadi jangan pindah dari Bandung. Jangan. Ai, saya mau pindah nggak dari Cimahi ke Bandung? Entah kia. Entah dari mentang-mentang Bandung gampang jadi yang bilang Pindah Bandung. we ke Bandung saya. Tapi enggak, kalau Kan aneh tuh becicing di Cimahi itu. aku mah ya dari Bandung pindah ke ibu kota. Ayo nu aneh mah. Aneh, ya. Dari ibu kota saya balik ke Bandung karena saya cinta Bandung. Yuk. Saya maksudnya cinta dengan kota Bandung. Yang bener nih. Benar. Buktinya saya cinta kamu. Ya, kita semua kamu. Masa sih? Bukan yang satu itu. Oh ya, itu beda. Iya. Aduh, ini waktunya Ayo. sudah jam segini kan. Kayaknya kita percakapannya sebenarnya masih panjang Panjang. ya. Panjang kayak bisa. dewe lah. Iya ya, kita undang lagi ya. Mau dong. Nanti mah ngomonginnya yang lain lagi, yang lebih serius. Ngerti? Ya, mah, Saya mah geus tong diberi serius wae. Capek di ditu. Ya capek orang lagi capek ngawawancara teu kauteul. Jadi mah enak mah kudu heureuy pokona Heureuy mah. we di Ya. sini mah. Ya, Tapi hatur heureuy nuhun oge siapa tahu apa yang saya sampaikan bermanfaat. Oh buat iya, insya Allah teman-teman. pasti ada dong. Ini mah ini Amin. pasti bermanfaat karena kan warga Kota Bandung teh ya belum tentu semuanya Betul, tahu loh paham. gitu Ya. bahwa ada Itu baru yang sedikit namanya loh. itu. Iya. Itu baru sedikit loh gitu Ini mun kan. kepo kali deui. Nah, Oke, eta mun kepo Sebenarnya tolong orang mah diisi aya batur ngobrol. ame aya alasan sedikit ngobrol. Ya, soalnya kalau di sana ketemunya kan yang itu aja. Ya. Kalau sama kita kan muda-muda segar gini. Oh. Au. Ya hatur nuhun Terima ya. kasih Ya, nuhun. Pak, waktunya sudah Nuhun. dicomot sedikit mah Ya, gitu. nanti lain kali kita undang lagi Bapak ya. Terima Mudah-mudahan kasih. mau datang. Apa Bapak? Akang mengundang urang teh. Huis kitu loba-loba teuing da. Ya, kadang-kadang suka biasa formal gitu kalau sama depan pejabat. Suka rada-rada kumaha gitu ya betul, kalau betul. pejabat. Pejabat, nggak ada pejabat. Nggak, saya bukan pejabat. Ya, nuhun ya Kang. Terima kasih Kang, terima Thank kasih you banyak. viewers. Nanti Viewers, kita sampai ketemu. ketemu Bye-bye. lagi. Dah.